Tahukah Anda, di banyak kota besar Asia, dari gang sempit sampai pusat bisnis yang berkilau, selalu ada satu pola yang terasa sama. Orang Tionghoa jarang benar-benar jatuh miskin di usia tua. Bahkan saat krisis datang bergelombang, toko-toko mereka tetap buka, warung emas mereka tetap ramai, dan anak cucunya tetap bisa sekolah tinggi tanpa utang. Apa rahasianya? Semua berawal dari cara pandang yang ditanam sejak kecil. Dalam budaya Tionghoa, hidup itu seperti permainan panjang, bukan sprint pendek. Mereka diajarkan untuk menahan diri, menabung, menunda kesenangan. Bagi banyak keluarga Tionghoa, kesuksesan bukan diukur dari seberapa besar rumahmu di usia 30, tapi seberapa stabil hidupmu di usia 70. Itulah kenapa sejak muda, mereka tidak pernah bermain dengan keberuntungan. Mereka bermain dengan kebiasaan. Setiap uang yang masuk selalu dibagi 3. Satu untuk kebutuhan, satu untuk simpanan, dan satu lagi untuk masa depan. Kadang bukan untuk mereka, tapi untuk anaknya nanti. Maka jangan heran, di saat orang lain baru memikirkan investasi setelah pensiun, mereka sudah menanamkan mindset itu sejak belasan tahun. Namun bukan sekadar menabung. Orang Tionghoa juga dikenal disiplin pada arus keluar uang. Mereka tidak malu hidup sederhana walau punya banyak harta. Mereka tidak merasa rendah ketika pakai baju biasa, karena bagi mereka, kemewahan bukan untuk dipamerkan, tapi untuk diwariskan. Disinilah kunci pertahanan ekonomi mereka. Hidup di bawah kemampuan bukan tanda kekurangan, tapi strategi bertahan. Bayangkan seseorang yang setiap bulan hidup lebih hemat 10%. Dalam 10 tahun, ia bukan hanya punya tabungan besar, tapi juga kebebasan yang tidak semua orang bisa beli, ketenangan. Mereka tahu, uang yang disimpan bukan sekadar angka, tapi pelindung dari badai. Karena dalam sejarah panjang mereka, badai ekonomi selalu datang. Dari peperangan, politik, sampai diskriminasi. Tapi yang membuat mereka tetap berdiri, adalah prinsip, uang bukan untuk gaya, tapi untuk daya. Dan di balik itu semua, ada satu rahasia yang jarang disadari. Mereka menanam nilai ekonomi lewat keluarga. Di meja makan, anak-anak belajar tentang hemat, utang, dan tanggung jawab. Di toko kecil, mereka melihat langsung bagaimana uang mengalir, bagaimana pelanggan diperlakukan, dan bagaimana untung kecil tapi rutin jauh lebih kuat dari untung besar tapi sesekali. Mungkin disitulah letak perbedaan paling besar. Banyak orang tumbuh dengan cita-cita kaya, tapi sedikit yang tumbuh dengan kebiasaan kaya. Orang Tionghoa memilih yang kedua, karena bagi mereka, kekayaan bukan hasil, tapi karakter. Namun, di balik prinsip hidup sederhana itu, ada satu lapisan strategi yang lebih dalam lagi. Sesuatu yang membuat mereka bukan hanya bertahan, tapi berkembang, bahkan saat ekonomi runtuh di sekelilingnya. Apa itu sebenarnya? Bayangkan, sebuah keluarga kecil di pinggir kota, membuka toko bahan bangunan sejak tahun 1980-an. Saat krisis moneter datang tahun 1998, banyak usaha gulung tikar. Tapi toko kecil itu tetap buka. Orang-orang heran, padahal harga barang naik, pelanggan sepi, tapi mereka tetap bisa bertahan. Rahasianya bukan di modal besar, tapi di cara mereka memperlakukan uang. Orang Tionghoa punya prinsip sederhana namun keras. Uang yang keluar harus bisa kembali dengan membawa teman. Artinya, setiap pengeluaran harus menghasilkan sesuatu, entah itu pengalaman, jaringan, atau keuntungan. Kalau tidak, lebih baik ditahan. Mereka tidak akan boros untuk hal yang tidak berputar. Inilah sebabnya, uang mereka jarang mati. Ia terus berputar, bahkan di masa krisis. Mereka percaya, kekayaan sejati bukan di angka saldo, tapi di kecepatan perputaran modal. Sebuah toko bisa kecil, tapi kalau uangnya berputar tiap hari, nilainya lebih besar dari pabrik besar yang macet arus kasnya. Maka jangan heran, mereka lebih suka bisnis yang stabil, berulang, dan mudah diprediksi. Lebih baik untung sedikit tapi pasti, daripada sekali besar lalu mati. Dan disinilah bedanya dengan banyak orang. Saat dapat untung, mereka tidak buru-buru mengubah gaya hidup. Mereka tidak langsung beli mobil baru atau rumah mewah. Justru mereka cari cara agar uang itu bekerja lebih keras lagi. Uang bukan untuk dihabiskan, tapi dipekerjakan. Kadang lewat bisnis keluarga, kadang lewat emas,
Kadang lewat tanah di pinggiran kota yang murah tapi prospektif. Ada ungkapan lama di kalangan mereka, uang itu takut pada orang yang sabar. Maksudnya, kalau kamu sabar, uang akan datang dan menetap. Tapi kalau kamu rakus, uang hanya numpang lewat. Maka kesabaran jadi modal mental utama dalam bisnis mereka. Mereka bisa menunggu bertahun-tahun tanpa panik. Tidak ikut-ikutan tren, tidak tergoda hal viral. Karena mereka tahu, yang cepat naik biasanya cepat juga jatuh. Dan satu hal lagi yang membuat mereka kuat, mereka tidak menaruh semua telur di satu keranjang. Kalau satu usaha goyah, ada usaha lain yang menopang. Mungkin warung makan kecil, toko grosir, kontrakan, atau bahkan usaha anaknya yang baru mulai. Diversifikasi bukan teori bagi mereka, tapi refleks hidup. Setiap keluarga punya cadangan. Kalau satu gagal, yang lain akan hidup. Dari luar, mungkin tampak sederhana. Tapi di balik toko kecil, selalu ada perhitungan yang matang. Tiap sen diawasi, tiap peluang ditimbang. Mereka tidak menyerahkan nasib pada nasib. Mereka kendalikan lewat kebiasaan dan disiplin. Namun di balik disiplin itu, ada satu hal yang lebih menarik lagi. Sebuah nilai yang membuat seluruh generasi saling menopang, seolah punya sistem sosial sendiri tanpa harus bergantung pada negara. Nilai ini bukan sekadar soal uang, tapi sesuatu yang menembus waktu, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Apa nilai itu sebenarnya? Seandainya Anda tumbuh di keluarga Tionghoa tradisional, Anda akan tahu setiap keputusan keuangan jarang dibuat sendirian. Semua dibicarakan di meja makan, bukan di ruang rapat. Di sana, anak-anak mendengar bagaimana ayahnya menimbang untung rugi, ibunya menghitung biaya hidup, dan kakeknya memberi nasihat tentang kesederhanaan. Dari situlah sistem sosial mereka terbentuk. Keluarga adalah fondasi ekonomi. Di banyak budaya, anak diharapkan mandiri sejak muda. Tapi dalam keluarga Tionghoa, mandiri bukan berarti terpisah. Mereka belajar bahwa kekuatan ada di kebersamaan. Itulah sebabnya, satu keluarga bisa punya 5 bisnis berbeda tapi masih saling bantu. Ada yang pegang logistik, ada yang urus toko, ada yang kelola keuangan. Semua saling menopang. Kalau satu jatuh, yang lain menahan. Konsep ini disebut guanxi, hubungan. Tapi bukan sekadar relasi sosial. Ini sistem kepercayaan, hutang moral, dan solidaritas yang diikat oleh reputasi. Dalam dunia mereka, kepercayaan adalah mata uang kedua setelah uang tunai. Sekali kamu jaga nama baik, kamu bisa meminjam tanpa bunga, dipercaya tanpa kontrak, dan dibantu tanpa diminta. Itulah alasan banyak bisnis keluarga Tionghoa bisa bertahan turun-temurun, meski tanpa investor besar. Selain keluarga, komunitas juga berperan penting. Mereka tidak menunggu bantuan pemerintah, tapi membangun sistem tolong-menolong sendiri. Ada arisan modal, koperasi internal, atau dana darurat komunitas. Ketika satu usaha terbakar, yang lain patungan. Ketika satu keluarga kesulitan, yang lain menutup sementara kebutuhan mereka. Semua dilakukan dengan kesadaran bahwa menolong orang hari ini, sama artinya menolong diri sendiri di masa depan. Dan yang paling menarik, mereka tidak hanya membangun bisnis, tapi juga reputasi jangka panjang. Nama baik bisa diwariskan seperti warisan rumah. Ketika seorang ayah dikenal jujur dan tangguh, anaknya otomatis mendapat kepercayaan. Di dunia bisnis Tionghoa, kepercayaan adalah aset yang lebih mahal daripada modal. Karena tanpa itu, semua angka hanyalah ilusi. Bagi mereka, menjadi kaya bukan sekadar memiliki uang, tapi memiliki nama yang dihormati. Dan itulah sebabnya mereka berhati-hati. Tidak mau menipu, tidak mau melanggar janji, karena mereka tahu, sekali reputasi rusak, semua pintu akan tertutup. Dan di balik sistem sosial yang kuat ini, tersembunyi satu rahasia lain, yang lebih tenang, tapi jauh lebih berbahaya bila diabaikan. Bukan tentang keluarga, bukan tentang komunitas, tapi tentang cara mereka memandang waktu. Karena ternyata, rahasia orang Tionghoa jarang bangkrut di hari tua, bukan cuma karena mereka pandai menabung atau berbisnis, tapi karena mereka memahami satu hal yang sering dilupakan oleh banyak orang, bagaimana menghormati waktu. Apa maksudnya menghormati waktu itu? Bayangkan, Anda sedang berjalan di kawasan pecinan tua, di antara aroma dupa,
deretan toko emas, dan papan nama yang sudah kusam dimakan usia. Ada toko obat tradisional yang berdiri sejak sebelum Anda lahir, dan masih beroperasi sampai hari ini. Pemiliknya sudah berganti 3 generasi, tapi etalase kayu dan timbangan kuning itu tetap sama. Inilah bukti bagaimana orang Tionghoa menghormati waktu. Bagi mereka, waktu bukan musuh yang harus dilawan, tapi guru yang harus dipelajari. Mereka tidak tergesa-gesa. Semua hal, dari mengembangkan bisnis sampai membesarkan anak, dianggap seperti menanam pohon. Perlahan, tapi pasti. Mereka tahu, tidak ada pohon yang tumbuh dalam semalam. Maka, mereka tidak mengejar hasil cepat. Mereka menanam dengan sabar, dan memanen dengan bijak. Sikap ini membuat mereka jarang panik. Ketika ekonomi naik turun, mereka tetap tenang. Karena mereka tahu, krisis adalah bagian dari siklus, bukan akhir dari segalanya. Saat orang lain sibuk menjual karena takut rugi, mereka diam, menunggu harga jatuh sampai murah, lalu membeli. Dan ketika ekonomi pulih, merekalah yang tersenyum paling akhir. Itulah mengapa mereka jarang bangkrut di usia tua. Karena sejak muda, mereka sudah terbiasa melihat waktu dalam skala panjang. Tidak ada yang instan. Tidak ada yang kebetulan. Semua hal, baik untung maupun rugi, adalah bagian dari perjalanan panjang menuju keseimbangan. Bahkan dalam hal pendidikan anak, prinsip ini terasa kuat. Mereka tidak menuntut anak langsung sukses, tapi mereka tanamkan nilai sabar, kerja keras, dan tanggung jawab. Mereka tahu, karakter lebih penting dari gelar. Karena waktu akan menguji semuanya. Dan ketika generasi baru tumbuh, mereka tidak mewariskan uang, tapi cara berpikir. Mereka ajarkan bagaimana memanfaatkan waktu, bukan menghabiskannya. Bagaimana menunggu dengan bijak, bukan menunda dengan alasan. Di sanalah letak kekuatan yang tak terlihat. Kesadaran bahwa waktu adalah investasi terbesar manusia. Namun ada satu sisi lain dari pandangan ini. Karena terlalu menghormati waktu, mereka juga menghormati perhitungan. Setiap jam, setiap peluang, setiap langkah, semua diperhitungkan. Mereka tidak bermain dengan emosi, tidak terburu-buru kaya, tapi juga tidak mau miskin karena ceroboh. Dalam hidup mereka, kesalahan bukan untuk ditakuti, tapi untuk dicatat, agar tidak terulang. Dari luar, cara ini mungkin terlihat dingin. Tapi sesungguhnya, di balik ketenangan itu ada filosofi yang lembut, menjaga keseimbangan antara kesabaran dan kerja keras, antara menunggu dan bertindak, antara masa kini dan masa depan. Namun, ada satu hal terakhir yang membuat semua itu bersatu. Sesuatu yang membuat mereka bukan hanya bertahan secara ekonomi, tapi juga tenang secara batin. Satu hal yang membuat mereka tak gentar menghadapi usia tua, sekalipun dunia berubah di sekelilingnya. Apakah hal itu yang jadi fondasi terakhir kekuatan mereka? Tahukah Anda, mengapa di usia senja, banyak orang Tionghoa tampak tenang, bahkan bahagia, meski mereka tak lagi bekerja keras seperti dulu? Jawabannya ada pada satu kata yang terdengar sederhana, tapi menjadi inti dari seluruh hidup mereka: keseimbangan. Setelah bertahun-tahun menanam disiplin, menabung, dan bekerja, mereka belajar berhenti pada waktu yang tepat. Mereka paham, uang bukan segalanya, tapi alat untuk menjaga martabat. Mereka tidak menimbun tanpa arah. Mereka menabung untuk hidup tanpa beban, untuk bisa minum teh di pagi hari tanpa cemas tagihan, untuk bisa membantu anak tanpa membuat anaknya terbebani. Bagi mereka, hari tua bukan masa menyesal, tapi masa menuai hasil dari hidup yang penuh perhitungan. Filosofi cukup menjadi kunci utama. Ketika banyak orang mengejar lebih, mereka mengejar cukup. Cukup untuk makan, cukup untuk tidur nyenyak, cukup untuk anak cucu. Karena mereka tahu, keserakahan adalah awal dari kehancuran. Orang bisa kaya tapi tak pernah puas, dan akhirnya hancur oleh ambisinya sendiri. Sementara mereka membatasi diri bukan karena takut miskin, tapi karena tahu batas antara butuh dan ingin. Itulah sebabnya, di hari tua mereka tidak kebingungan. Aset mereka tersebar rapi, sedikit emas, sedikit tanah, sedikit usaha yang dikelola anak. Mereka tidak hidup dari satu sumber, tapi dari keseimbangan banyak hal kecil. Bagi mereka, stabilitas lebih penting daripada sensasi kaya.
Namun, yang paling menarik, bukan tentang uang itu sendiri, melainkan rasa syukur yang menyelimuti setiap keputusan hidup. Mereka tidak mengeluh saat gagal, karena mereka tahu, gagal adalah bagian dari waktu. Mereka tidak sombong saat sukses, karena mereka tahu, waktu juga bisa membalik segalanya. Kesadaran akan ketidakpastian inilah yang membuat mereka rendah hati dan tahan banting. Dan disinilah rahasia terakhir itu terbuka. Orang Tionghoa jarang bangkrut di hari tua, bukan karena mereka selalu sukses, tapi karena mereka selalu siap. Mereka tidak menolak badai, tapi membangun rumah dengan fondasi yang kokoh sebelum badai datang. Mereka tidak menunggu nasib baik, tapi menciptakan pola hidup yang membuat keberuntungan mudah mampir. Hidup mereka adalah simfoni antara kerja keras dan kehati-hatian, antara menabung dan memberi, antara menahan dan menikmati. Mereka mengerti satu hal yang sering dilupakan banyak orang, bahwa kekayaan sejati bukan di rekening, tapi di ketenangan pikiran. Jadi, jika suatu hari Anda bertemu seorang kakek Tionghoa yang tersenyum di depan toko lamanya, sadarilah, di balik senyum itu ada cerita panjang tentang disiplin, kesabaran, dan cinta pada waktu. Ia bukan sekadar orang kaya. Ia adalah bukti bahwa keseimbangan bisa diwariskan, dan bahwa kebijaksanaan adalah harta paling mahal yang tak pernah habis, bahkan setelah semua emasnya berpindah tangan.